Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Teman-teman ngalamin nggak beberapa bulan ini, bukan beberapa bulan ya, di minggu-minggu ini, 2 minggu atau 3 minggu ini, tiba-tiba channel teman-teman pemula sepi banget. Ini pertanyaannya banyak sekali ya dari member VIP ya, Bang, channel saya kok sepi, Bang, channel saya kok sepi. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi member VIP justru karena channelnya sepi. Sebenarnya apa masalahnya? Tiba-tiba aja, dan itu banyak sekali ya. Kemarin ada 3 orang yang jadi member VIP yang sebelumnya itu memang baru kenal channelnya Insan Tutor beberapa hari setelah itu jadi member VIP, hanya ingin bertanya, Bang, channel saya kenapa ya minggu-minggu ini sepi, ada yang 1 bulan ini sepi. Ini akhir tahun ya, biasanya kalau akhir tahun dari dulu YouTube itu memang ada update tahunan, di samping update harian, update bulanan. Dan ada situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan channelmu itu kadang-kadang drop mendadak. Misalnya adanya kerjasama kemarin dengan Shopee Affiliate, tentunya kan itu ada pembaruan sistem dan segala macam. Itu juga akan mempengaruhi sedikit banyak tentang sepi atau tidaknya view teman-teman. Tetapi nggak perlu khawatir, teman-teman harus fokus saja di upload video. Tetapi salah satunya, kalau memang itu tidak ada hubungannya dengan update sistemnya YouTube, atau mungkin ada aturan baru, maka bisa jadi channel teman-teman itu terdeteksi spam. Artinya beberapa jenis spam itu memang bisa membuat channel teman-teman itu berubah menjadi sedikit lebih sepi, atau mungkin algoritmanya dikurangin, atau mungkin rekomendasinya dikurangin. Kalau algoritma nggak bisa dikurangin ya, karena algoritma itu kan milik penonton ya, bukan milik konten kreator. Jadi algoritma itu terbentuk berdasarkan satu, minat tonton, yang kedua pola tonton dari subscribermu. Bisa juga terjadi karena perubahan minat tonton, itu akan membentuk algoritma baru. Jadi, tetapi perlu juga kita harus sedikit memahami ya alur, atau kalau pernah kuliah tentunya paham ya. Ada pelajaran yang namanya logika algoritma, itu ada. Jadi yang pernah kuliah di dunia IT itu sedikit banyak setidaknya ada gambaran ya logika algoritma, dan algoritma itu terbentuk bagaimana di sebuah YouTube, kok di sebuah YouTube ya, di sebuah aplikasi, termasuk Gojek itu kan juga ada algoritma, semuanya ada algoritma. Terlebih YouTube ya, terlebih YouTube. Tetapi ada beberapa jenis spam yang memang mempengaruhi rekomendasi teman-teman, yang mengakibatkan channelmu sedikit sepi. Yang pertama itu channelmu spam. Jadi channel, bukan komentarmu yang spam ya, tapi channel sudah dianggap spam karena teman-teman menggunakan channel utama untuk komen di beberapa video, yang itu komennya itu di beberapa channel ya, di beberapa channel yang komennya itu sering diulang. Artinya komen dengan bahasa itu saja dan diulang-ulang, itu bisa mengakibatkan spam. Terus apalagi Bang, bisa jadi teman-teman itu sering mengunjungi atau sering menonton video lain, entah satu tema atau tidak, tetapi pola tontonmu itu acak-acakan. Artinya nonton 1 menit komen, nonton 2 menit komen, itu juga bisa terdeteksi channelmu spam, karena perilaku channelmu juga nggak bener. Ya bukan channel yang kalian tonton itu, bukan channel yang kalian tonton itu yang rusak, justru channelmu yang babak belur kalau kebiasaan nonton 2-3 menitan. Mendingan nggak nonton sekalian. Sama dengan teman-teman sering komen di kolom komentarnya orang dengan komen yang sama persis, itu berulang-ulang dan berulang-ulang, maka teman-teman akan dapat notif email dari YouTube bahwasanya kalau Anda sering komen di kolom komentar dengan cara-cara seperti itu, maka bisa jadi, bahkan yang paling ekstrim pun, channelmu bisa dihapus hanya karena spam. Ya, spam komen yang diulang-ulang, sedangkan sebelumnya teman-teman sudah dapat peringatan. Bisa jadi dalam membuat tag itu bisa mengakibatkan spam juga ya, spam tag, spam hashtag itu bisa. Saya ambil contoh, teman-teman membuat tag yang tidak sesuai dengan isi video. Artinya videomu yang berhubungan dengan masa-masa, tapi tagmu itu ngikutin sesuatu yang lagi viral. Artinya tag dan hashtagmu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan di isi video. Jadi kalau membuat hashtag juga yang berhubungan dengan isi video, setidaknya ada bahasa atau kata yang pernah teman-teman ucapkan di isi video, itu sudah nggak spam.
Ya, jadi teman-teman sama dengan judul. Judul juga begitu. Membuat judul itu yang penting walaupun tidak sesuai dengan isi video, tetapi kata yang teman-teman jadikan sebagai judul itu pernah diucapkan di isi video. Apakah itu tidak clickbait, Bang? Itu bukan clickbait. Kalau masalah teman-teman ngomongin clickbait, di mana baik clickbait judul ataupun thumbnail misalnya, bahasa thumbnail. Sekarang saya tanya, konten kreator mana yang tidak pernah melakukan clickbait? Semua konten kreator pasti melakukan clickbait. Ya, konten kreator yang subscribernya jutaan pun judulnya juga kadang-kadang clickbait. Tetapi judul tersebut pernah diucapkan di isi video. Itu bukan clickbait namanya. Kalau masih itu menganggap clickbait, ya berarti ngopinya kurang kental. Ya, ngopinya kurang kental. Kopi. Bisa dipahami ya. Jadi apa tadi? Jangan komen menggunakan bahasa-bahasa yang sama di video-video orang. Yang kedua, apalagi dalam satu video teman-teman komen beberapa kali di dalam satu video ya, komen beberapa kali dengan bahasa-bahasa yang sama. Mungkin komennya di saat menit pertama atau menit kedua komen dengan bahasa itu. Setelah itu merasa bersalah, oh iya, saya tadi komen di 2 menit pertama. Di akhir video teman-teman komen. Jadi di dalam satu video ada beberapa komen teman-teman yang bahasanya sama, itu juga mengakibatkan spam. Ya banyak sekali spam-spam yang dianggap spam. Bahkan sistem ini diciptakan ya, sistem YouTube ini diciptakan berdasarkan kebiasaan perilaku manusia pada umumnya. Teman-teman itu nonton video orang pun, walaupun itu teman-teman sendiri yang nonton, tetapi tidak berdasarkan kebiasaan manusia pada umumnya, itu bisa dianggap spam. Saya ambil contoh, teman-teman pernah nggak membuat email dalam satu hari 5 atau 10 email? Mungkin email pertama, kedua, ketiga, sampai kelima tidak diminta nomor HP. Tetapi email berikutnya teman-teman akan diminta nomor HP dan disuruh mengisi data-data dan ingin memastikan bahwasanya teman-teman itu bukan robot. Jadi untuk teman-teman bisa merangkai beberapa gambar, mungkin gambar sepeda dirangkai, dicentang-centang, setelah itu diisi. Itu sistem apa? Untuk memastikan bahwasanya teman-teman itu bukan robot. Padahal teman-teman kan bukan robot kan? Bikin email kan? Yang bikin bukan robot kan? Bukan. Tetapi kenapa diminta? Itu sistem memastikan bahwasanya teman-teman itu bukan robot. Kenapa? Dalam satu device kok bikin email sampai 10. Tetapi nanti setelah itu diisi dan sistem itu bisa memastikan kalau teman-teman bukan robot, maka mungkin hanya akan diminta nomor HP dan segala macam. Atau mungkin ditunda, besok lagi bikin email. Jadi banyak sekali spam-spam yang teman-teman lakukan di YouTube ini sebenarnya. Baik yang disadari atau tidak. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui spam apa dan spam apa, di video Insan Tutor ini sudah banyak sekali yang membahas tentang spam. Ya, komentar spam, spam like, spam dislike, itu banyak. Karena spam dislike itu juga akan mengakibatkan channel teman-teman berantakan. Contohnya spam dislike bagaimana Bang? Kadang-kadang begini, teman-teman yang tidak sadari ya, kalau teman-teman mungkin ada masalah dengan konten kreator lain, kadang-kadang bisa jadi mereka ngirimkan santet online ya. Dulu Insan Tutor sering menerima ya, view 2000, jumlah jempolnya bisa 4000. Itu dari mana datangnya? Terus live yang biasanya yang nonton itu mungkin hanya 200 atau 300, tiba-tiba yang nonton tembus sampai 5000. Itu siapa yang nonton? Sedangkan yang komen itu saja. Ya. Dan view videonya itu cuma 1000, kenapa yang komen bisa tembus sampai 5000? Kan ini aneh. Itu juga bisa mengakibatkan channel teman-teman terdeteksi spam. Banyak sekali ya, teman-teman bisa pelajari, mungkin bisa belajar dari channel-channel lain. Boleh, Insan Tutor dari dulu tidak pernah alergi. Kalau teman-teman mungkin belajar dari channel ABC, silahkan. Yang penting kan satu tujuannya, demi perkembangan channelmu kan. Jadi bisa memadukan beberapa metode, itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, penyebab viewmu itu drop, khususnya untuk pemula ya, itu efek dari spam. Itu bisa saja terjadi, selain memang YouTube update sistem dan segala macam. Tetapi nanti akan pulih. Bagi yang spam bagaimana Bang? Bahkan ada beberapa konten kreator yang
nggak bisa komen lagi. Ya nggak bisa komen lagi. Itu channelnya juga terdeteksi spam. Perkembangannya juga nanti akan sedikit melambat. Tetapi semuanya itu bisa diatasi sebenarnya, itu cukup gampang. Dan untuk menjadi member VIP teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di kolom komentar yang saya kasih pin, itu bisa saya pastikan langsung terhubung dengan saya. Sehat selalu, salam buat keluarga, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.